Halo Sobat Ekspor, pernah kepikiran nggak kenapa ada pengusaha yang ekspornya lancar ke Australia, tapi ada juga yang macet di tengah jalan? Padahal kualitas produknya sama-sama bagus. Nah, ternyata kuncinya ada di kolaborasi. Coba bayangin, ekspor itu nggak bisa dikerjain sendirian. Ada produk yang harus disiapin, ada logistik, ada buyer, ada regulasi, sampai urusan promosi. Kalau semua ditanggung sendiri, jelas berat pisan Makanya kolaborasi itu penting. Dengan kerja bareng partner yang tepat, biaya bisa lebih hemat, jaringan makin luas, produk lebih dipercaya, dan proses ekspor bisa jalan lebih cepat. Nah, di video ini kita bakal bahas jenis kolaborasi yang bisa dipilih buat mendukung bisnis ekspor kamu. Yuk, simak sampai selesai. Kalau ngomongin kolaborasi ekspor, bentuknya memang banyak banget. Dan pastinya tiap pelaku usaha punya pilihan yang berbeda sesuai kebutuhan dan target pasarnya. Supaya lebih gampang, kita bakal bagi ke dalam 3 kelompok besar. Pertama, kemitraan dengan perusahaan lokal. Contohnya ada distributor. Dengan menggandeng distributor lokal, mereka bisa bantu pasarin produk kita langsung ke banyak pelanggan. Jadi kita nggak perlu repot bangun jaringan dari nol. Ada juga agen. Biasanya agen lokal punya pengalaman dan relasi yang luas. Mereka bisa bantu cari buyer, urus negosiasi harga, sampai proses transaksi. Jadi kita bisa lebih fokus ke produksi. Nah, kalau mau lebih serius lagi, ada joint venture. Artinya kita bareng partner lokal bikin perusahaan baru. Masing-masing nyumbang modal, jaringan, atau keahlian. Cocok banget buat ekspansi jangka panjang. Yang kedua, kemitraan dengan perusahaan asing. Nah, ini salah satu contohnya aliansi strategis. Bentuknya fleksibel dan biasanya cuma untuk proyek tertentu. Intinya dua perusahaan asing saling melengkapi entah dari sisi produk, teknologi, atau pasar supaya bisa berkembang lebih cepat. Selain itu ada lisensi, atau kita memberikan izin ke perusahaan asing untuk memproduksi atau menjual produk kita di negaranya dengan imbalan royalti. Cara ini bisa bikin brand berkembang lebih cepat tanpa harus keluar yang cukup besar. Nah, kalau brand kita sudah cukup kuat, ada juga opsi franchise. Jadi perusahaan lokal bisa buka gerai atau toko dengan nama kita, ekspansinya lebih cepat, tapi kontrol brand tetap ada di tangan kita. Yang ketiga, kemitraan dengan pihak ketiga. Ini misalnya perusahaan pialang. Biasanya mereka punya jaringan buyer yang luas dan pengalaman dalam transaksi lintas negara. Jadi nggak cuma cari pembeli, tapi juga memfasilitasi proses ekspor supaya lebih aman dan terarah. Selain pialang, ada juga konsultan ekspor. Mereka ahlinya riset pasar, strategi sampai aturan perdagangan. Dengan bantuan mereka, kita bisa lebih siap dan tahu langkah tepat buat masuk ke pasar luar negeri. Nah, yang terakhir jangan lupa soal logistik. Partner logistik yang tepat bisa bikin pengiriman lebih lancar, aman, dan hemat waktu. Jadi kita nggak perlu pusing urus pengiriman sendiri. Pastinya bikin bisnis ekspormu jadi lebih enteng juga loh. Nah, gimana sobat ekspor? Jadi makin jelas kan? Kunci ekspor ke Australia itu nggak cuma soal kualitas produk, tapi juga gimana kita berkolaborasi dengan partner yang pas. Makanya jangan lupa ikut komen adat. Di sana kalian bisa konsultasi soal ekspor ke Australia, mentoring bareng Atase Perdagangan KBRI Canberra, sampai pitching produkmu biar dapat feedback secara langsung. Nah, langsung dengan saya ya, Atase Perdagangan KBRI Canberra, Australia. Selain itu, kalian juga bisa dapat info perdagangan Indonesia, Australia, tips dapetin buyer,
dan dukungan penuh untuk hadapi tantangan ekspor. Tunggu apa lagi? Biar ekspor kamu makin lancar, buruan ikut komen Adak dan booking jadwalmu di www.tanya-adak.eu sekarang. Oke, tetap semangat dan salam ekspor.